Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sengaja kami buat untuk menyampaikan buah pikiran dan sikap saya terhadap penawaran bisnis multi-level marketing. Karena betapa banyaknya yang datang menawarkan peluang bisnis MLM. Tujuan dibuatnya video ini akan dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan pilihan menerima atau menolak atas penawaran bisnis multi-level marketing. Disajikan berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 30 tahun di bisnis multi-level marketing. Izinkan saya menyampaikan buah pikiran. Yang pertama, tentang sistem bisnis pemasaran. Sistem bisnis pemasaran yang populer diantaranya ada sistem bisnis direct selling, sistem bisnis multi-level marketing, dan sistem bisnis networking. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan direct selling? Ciri-ciri dari direct selling ini dilihat dari penjualan. Tentu saja menggunakan sedikit orang, di mana setiap orang akan dituntut untuk menciptakan omset penjualan yang besar sekali. Status pelaku direct selling disebutnya seller karena memang memerankan sebagai seller. Sehingga basis dari bisnis direct selling ini adalah kumpulan para penjual profesional. Lalu seperti apa multi-level marketing? Dilihat dari ciri yang pertama, yaitu dari ciri penjualan. Dalam bisnis multi-level marketing itu menggunakan orang-orang yang lebih banyak, sehingga tuntutan untuk menciptakan omset penjualannya tidak sebanyak di direct selling. Saya contohkan kalau di dalam bisnis multi-level marketing penjualannya bisa dilakukan oleh 100 orang yang masing-masing melakukan penjualan 10 juta rupiah, atau 1.000 orang yang masing-masing hanya dituntut untuk menciptakan omset penjualan 1 juta rupiah. Di direct selling dan di multi-level marketing ini dicontohkan pada nominal omset yang sama masing-masing 1 miliar. Status pelaku bisnis multi-level marketing disebutnya member. Dia atau mereka memerankan sebagai seorang marketer alias pemasar, bukan sekedar penjual. Sehingga di dalam bisnis multi-level marketing ini berbasis para penjual dan konsumen. Kenapa penjual dan konsumen? Karena di dalam bisnis MLM itu biasanya member harus mengawalinya sebagai konsumen. Dia harus mencoba dulu untuk mengkonsumsi produknya agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi di dalam melakukan aktivitas penjualan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan MLM tempat dia bernaung. Yang saya suka adalah bisnis networking, di mana penjualannya dilakukan oleh jauh lebih banyak lagi orang-orangnya, namun tuntutan omsetnya bisa jadi hanya cukup membeli satu unit produk termurah yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. 100.000 rupiah per bulan misalnya sangat-sangat terasa ringan, sehingga tidak ada tuntutan untuk melakukan penjualan. Namun orang pesimis akan melihat 10.000 orang ini sepertinya
mengumpulkannya dengan cara yang sulit. Tidak sesuai dengan apa yang Anda duga. Untuk mengumpulkan 10.000 konsumen ini tidaklah sulit, dengan catatan produk yang dipasarkan di dalam usaha networking ini mampu berbicara. Artinya, yang bersaksi itu bukan orang, tetapi yang bersaksi adalah produknya. Status pelaku dalam bisnis networking sama dengan bisnis multilevel marketing, biasa disebut member. Namun, peranan member dalam bisnis networking ini sebagai prosumer. Konsumen yang produktif, artinya konsumen yang profesional, atau bisa juga diartikan sebagai konsumen cerdas, menggunakan produk dengan hanya sebatas mengalihkan produk yang sebelumnya ke produk yang dipasarkan di dalam bisnis networking, tetapi tercatat sebagai member untuk dijadikan bahan kalkulasi untuk mendapatkan komisi atau bonus. Sehingga bisa tergambar dengan jelas di dalam bisnis networking ini berbasis konsumen. Artinya, dalam bisnis networking itu hanya ada kumpulan orang-orang yang menjadi konsumen atau pemakai produk dari bisnis networking. Oke, saudara-saudara, buah pikiran yang kedua. Saya akan berbicara tentang 4 pilar bisnis jaringan yang membuat bisnis itu kokoh atau kuat. Yang pertama, company, kedua, produk, yang ketiga, sistem, dan jangan abaikan leader team. Perusahaan yang seperti apa yang bisa kuat di dalam sebuah usaha? Tentu saja, perusahaan yang memiliki legalitas yang pasti dan dikelola oleh manajemen yang profesional, berpengalaman, dan amanah. Adapun produknya yang dibutuhkan adalah produk yang bermanfaat, berkualitas, namun walaupun bermanfaat dan berkualitas, harganya haruslah terjangkau dan dibutuhkan oleh banyak orang setara dengan kebutuhan primer. Dulu di sekolah kita belajar tentang kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lain, di mana kebutuhan primer itu terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Yang kita bicarakan di sini adalah produk yang dibutuhkan setara kebutuhan primer. Saya contohkan, hari ini aneh terasa bila ada orang tidak memiliki handphone. Namun pemilik handphone bila tidak memiliki kuota, akhirnya bikin mati gaya. Nah, contoh tersebut adalah contoh dari kebutuhan yang setara kebutuhan primer. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan harus memasarkan pulsa? Tentu saja tidak. Karena masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa disetarakan dengan kebutuhan primer. Misalnya kebutuhan dapur, kebutuhan sumur. Yang saya maksud misalnya begini. Kan hari ini tidak bisa ditemukan orang mandi tidak pakai sabun. Orang keramas tidak pakai sampo. Merawat kesehatan dan kebersihan mulut dan gusi tidak menggunakan pasta gigi dan sikat gigi, bahkan larutan cairan untuk berkumur misalnya. Kebutuhan dapur, ada sabun cuci piring, ada sabun cuci pakaian, pewangi pakaian, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh tadi itulah yang saya maksud kebutuhan yang setara dengan kebutuhan primer.
Bagaimana sistemnya? Sistemnya yang no seller based but consumer based. Artinya, sistem ini menggiring orang-orang untuk tidak harus menjual, bukan melarang menjual, tetapi tidak mengharuskan menjual. Sudah banyak perusahaan yang menawarkan bersedia company, produk, dan sistemnya seperti yang baru saja kita bahas. Namun, jangan abaikan tentang pilar yang keempat, yaitu leader team. Karena leader team ini yang akan dominan begitu kuat mewarnai pertumbuhan dan perkembangan jalannya usaha. Leader tim yang seperti apa yang baik sehingga menjadi pilar yang kokoh untuk sebuah usaha, yaitu leader-leader yang no flexing but educatively. Artinya tidak mengandalkan kekuatan flexing. Sebagaimana contoh begini. Mau nggak seperti si A di bisnis ini baru saja 3 bulan sudah dapatkan 30 juta rupiah penghasilannya. Bahkan si B baru 4 bulan sudah mendapatkan 100 juta rupiah. Tanpa memberikan proses edukasi kenapa si A demikian, kenapa si B meraih sekian. Yang ketiga, leader tim itu yang memiliki support system. Artinya sistem pendukung dari sistem yang ditawarkan oleh perusahaan. Support system yang jelas dan logis serta terukur. Di mana di dalamnya support system tersebut harus ada kurikulum training. Kurikulum training yang terarah dan berkelanjutan. Terarah menuju bagaimana supaya perusahaan atau usaha berkembang. Berkelanjutan artinya step by step. Pada awalnya diberikan pelatihan ini, selanjutnya diberikan pelatihan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali ke pembicaraan tentang produk dan sistem. Bila produk yang bermanfaat, berkualitas, namun harganya terjangkau, dibutuhkan setara kebutuhan primer, dan sistemnya no seller based but consumer based, maka tidak ada tuntutan setiap individu harus menjual. Adapun repeat order yang terjadi karena produk yang dibeli oleh member itu dibelinya karena member benar-benar membutuhkan. Membelinya member itu bukan karena semata-mata untuk memenuhi syarat di dalam sistem. Hal ini bisa memperkecil kemungkinan terjadinya undercutting. Undercutting yang dimaksud adalah menjual di bawah harga karena persaingan, terlalu banyak penjual sementara konsumen dianggap tetap. Dalam jangka waktu panjang sekalipun, sudah mencapai jutaan member di dalam usaha tersebut, undercutting akan bisa terjaga. Sehingga kehancuran dalam sebuah usaha jaringan yang berbasis jaringan itu bukan semata-mata kalah bersaing dengan perusahaan lainnya, melainkan persaingan yang ketat itu terjadi di internal tim di dalam usaha tersebut. Nah, saudara-saudara, maka sikap saya sebagai kesimpulan, saya nyatakan bahwa saya tidak pernah merasa alergi dengan penawaran bisnis MLM. Artinya, saya masih tetap merasa respect terhadap bisnis MLM sampai saat ini. Walaupun di luaran sana banyak orang yang alergi mendengar bisnis MLM,
Tetapi faktanya bisnis MLM tetap bertumbuh dan berkembang, bahkan terlahir setiap hari perusahaan MLM baru. Yang kedua, dengan menyimak pemaparan saya ini, saya percaya Anda bisa paham. Bahkan saya yakin Anda setuju bahwa MLM yang baik untuk saat ini dan ke depan di Indonesia harus demikianlah sebaiknya. Sehingga sekarang Anda sudah bisa mengukur saya, berminat atau menolak atas penawaran yang disampaikan kepada saya. Tergantung bisnis MLM seperti apa yang Anda tawarkan kepada saya. Bila sejalan dengan buah pikiran saya, untuk menjadi member 01 bagi perusahaan MLM baru pun, saya siap. Apalagi ke MLM yang sudah running, itu lebih memungkinkan. Karena saya akan otomatis langsung memiliki leader tim yang akan mendukung kesuksesan saya. Semoga apa yang saya paparkan ini juga menjadi rujukan bagi teman-teman yang akan memilih peluang-peluang yang datang dari penawaran bisnis multi-level marketing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah lisan dan tindakan yang tak berkenan. Akhir lisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.